Shalom saudara-saudara pendengar setia program Firman Menyapa HKBP Petojo. Selamat pagi, dan kiranya kita semua tetap dalam kesetiaan berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah kepada kami masing-masing sebuah hati untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya Allah Roh Kudus yang mendiami hati kami, kuasailah hati kami, supaya hati kami tertuju dan terarah hanya kepada firman Allah, kepada kerinduan hati untuk mencari hormat dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Terimalah doa kami dan tolonglah kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Demikian dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus, semua kita sudah akrab dengan cerita Ayub. Dia adalah orang yang diuji oleh Tuhan dengan sedemikian hebatnya, sampai-sampai Tuhan mengizinkan iblis menyerang 3 dimensi kehidupan Ayub, yaitu dimensi kesehatannya, dimensi hartanya, dan dimensi keluarganya. Dia menderita sakit yang sangat hebat. Di saat yang bersamaan dia kehilangan seluruh anak-anaknya, dan di saat yang bersamaan pula dia kehilangan seluruh hartanya. Seberapa dari kita yang pernah mengalami serangan atau ujian sehebat ini? Kebanyakan dari kita mungkin hanya diserang 1 dimensi saja, atau kalaupun ada mungkin 2 dimensi, tapi itu pun tidak seberat Ayub. Ada orang yang hanya diserang kesehatannya, atau hanya diserang dari sisi kepemilikannya saja, dia langsung berteriak, "Mana tahan Tuhan? Gak tahan Tuhan." Tapi tidak demikian dengan Ayub. Ujian terhadap 3 dimensi kehidupan Ayub tidak membuat Ayub teriak, "Mana tahan?" Tapi sebaliknya Ayub berkata, "Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas." Artinya, aku akan bersabar dengan ujian ini, sampai akhirnya ujian ini membuktikan bahwa aku ini emas. Tuhan tahu kok siapa aku, dan Tuhan tahu beratnya ujian yang bisa kuhadapi. Saudara-saudara, kita harus akui bahwa dalam kehidupan ini kita sering berteriak, "Gak tahan, mana tahan?" Kita sering menghadapi godaan untuk tidak tahan, untuk tidak sabar. Kita ingin segera mengakhiri saja. Ada orang ingin mengakhiri pernikahannya, gak tahan lagi katanya. Ada orang ingin menghentikan ibadahnya kepada Tuhan, sudah gak tahan. Ada orang ingin menyudahi saja pelayanannya, sudah gak usah melayani lagi, gak tahan di dalam katanya. Bahkan ada orang yang ingin mengakhiri hidupnya, sudah gak tahan menjalani hidup ini katanya. Jika godaan seperti itu datang, itu wajar. Semua kita bisa mengalaminya. Tetapi jika godaan seperti itu datang, mungkin ada baiknya kita merenungkan atau mengingat 2 hal ini. Yang pertama, ingatlah selalu bahwa kita ini adalah produk dari kesabaran orang lain. Jadi bukan hanya pihak lain yang membutuhkan kesabaran kita, tapi kita bisa eksis seperti sekarang ini, itu berkat dari kesabaran orang kepada kita. Itu hukumnya kehidupan. Saudara dan saya bisa eksis sampai hari ini, itu karena ada banyak kesabaran dari pihak lain terhadap kita. Kita tidak ada di sini sekarang kalau tidak ada begitu banyak orang yang pernah bersabar pada kita. Waktu kita nyebrang jalan, waktu kita lupa membayar kewajiban kita, waktu kita berbuat salah, waktu kita terlambat datang dan orang harus menunggu kita, bahkan waktu kita bertindak bodoh, ceroboh,
Waktu kita sakit dan merepotkan orang lain, banyak orang bersabar untuk kita. Tidak terhitung banyaknya kejadian dalam hidup ini di mana orang lain bersabar untuk kita. Jadi pantas jika dalam kehidupan ini ada pergantian peran. Dan sekarang giliran kita yang mesti bersabar untuk orang lain. Gantian. Dan selain orang lain, selain pihak lain yang bersabar untuk kita, yang juga menunjukkan kesabaran terhadap kita adalah Tuhan. Jangan lupakan itu. Pemazmur berkata, Tuhan itu panjang sabar. Artinya Dia bersabar banyak sekali untuk kita. Waktu kita berdosa, waktu kita mengeraskan hati kita, bahkan waktu kita mendukakan rohnya, Tuhan tetap bersabar kepada kita. Bahkan panjang sabar untuk kita. Tapi apakah di sini saya mau mengatakan bahwa sekarang gantian kita yang harus bersabar terhadap Tuhan? Kita yang harus memaklumi Tuhan, seperti halnya gantian sabar kita terhadap orang lain? Oh, bukan. Kalau kepada orang lain kita memang gantian sabar, gantian saling memaklumi. Tapi kepada Tuhan, apakah kita bersabar untuk memaklumi kelemahan Tuhan kepada kita? Sama sekali tidak. Kalaupun sekarang Tuhan membutuhkan kesabaran kita, itu bukan karena Dia memiliki kelemahan untuk kita maklumi, melainkan karena Dia sedang membentuk kita. Tuhan sedang memproses kita, seperti seorang ayah yang sedang mengajari anaknya membaca. Kesabaran ayah atau ibu sangat diuji waktu mengajari anaknya membaca, misalnya. Sudah berulang kali diajari, tetap saja salah. Tapi syukurlah, dalam kejengkelannya, sang ayah dan sang ibu tetap mau lagi mengajari sang anak keesokan harinya, sampai anak itu bisa membaca. Mereka sangat sabar. Tapi sang ayah atau sang ibu juga membutuhkan kesabaran si anak untuk mau bertahan, agar proses pengajaran itu bisa berjalan sampai akhir. Maka demikianlah juga Tuhan dalam membentuk kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah mau bersabar untuk kita, bahkan sabarnya itu sampai panjang sekali, maka Tuhan juga ingin kita bertahan. Tuhan juga ingin kita sabar dan tidak cepat-cepat mengatakan, "Mana tahan Tuhan." Ketika pandemi corona menghantam rezeki kita, janganlah cepat-cepat berkata, "Nggak tahan Tuhan." Ketika kesehatan kita terganggu, jangan cepat-cepat berkata, "Nggak tahan Tuhan." Atau bahkan ketika kita kehilangan anggota keluarga, janganlah cepat-cepat berkata, "Mana tahan Tuhan." Bersabarlah dalam proses pembentukan dari Tuhan. Sebab bukan kita saja yang berkorban kesabaran, yang berkorban perasaan dalam ujian itu, tapi Tuhan pun sedang sangat bersabar untuk kita dan untuk kebaikan kita. Maka biarlah proses pembentukan itu bisa berjalan lancar dan berjalan baik dan berhasil baik, dengan pengorbanan kita untuk sabar dibentuk dan diuji oleh Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Ayub dalam firman renungan kita hari ini. Ayub berkata, "Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Aku akan bertahan sampai akhirnya ujian ini membuktikan bahwa aku adalah emas murni, bukan besi tua yang tidak berguna." Itulah renungan pertama dari firman Tuhan hari ini. Dan kedua, ingatlah selalu bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Kesabaran selalu ada upahnya. Dalam hubungan dengan sesama manusia, kesabaran orang lain terhadap kita menghasilkan diri kita yang sekarang ini. Tidak usah jauh-jauh. Mari kita bercermin dan mari kita lihat diri kita dan katakan kepada diri kita, "Aku ini upah kesabaran banyak pihak." Dan kesabaran itu ada hasilnya. Jadi jika kita sedang ditantang oleh kehidupan ini untuk bersabar,
kasih kita sedang diuji oleh kesabaran, ingatlah selalu bahwa itu semua ada upahnya. Seperti anjuran Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Di situ Rasul Paulus berkata, "Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia." 1 Korintus pasal 15. Artinya, kesabaran kita tidak akan pernah sia-sia. Kesabaran kita pasti akan menghasilkan. Dan dalam hal ini Ayub berkata, kesabarannya atas ujian Tuhan akan menghasilkan dia menjadi emas. Oleh karena itu, bersabarlah dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, sampai kita akhirnya melihat hasilnya. Jangan berhenti berdoa sekalipun diri kita lelah. Tetaplah berdoa. Jangan berhenti beribadah sekalipun kadang-kadang kita merasa malas. Tetaplah beribadah. Jangan pernah berhenti melayani, sekalipun pelayanan itu tidak mudah. Tetaplah berbuat baik, sekalipun kadangkala berbuat baik sepertinya sia-sia. Tetaplah mencintai, sekalipun mencintai itu berat. Tetaplah tersenyum, tetaplah bersemangat, tetaplah bertahan sampai akhir. Sebab untuk sebuah kesabaran diperlukan waktu yang sementara, tapi buahnya bersifat kekal. Rahasia dari ketabahan adalah mengingat bahwa kesakitan kita itu hanya sementara, tapi buahnya abadi. Selamat menjalani proses pengujian dari Tuhan, dan menangkanlah ujian itu dengan kesabaran kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk renungan hari ini Tuhan, di mana kami bisa belajar dari Ayub tentang kesabaran untuk menjalani proses pembentukan dari Tuhan, sampai kami mengetahui bahwa kesabaran itu tidak pernah sia-sia. Ayub Tuhan pulihkan, bahkan dengan berlipat ganda. Maka kiranya kami bisa meneladani iman Ayub, sabar menghadapi kehidupan ini, sabar terhadap orang lain, seperti orang lain sudah sabar terhadap kami. Dan terutama sabar terhadap pembentukan Tuhan, sebagaimana Tuhan juga sabar sekali menunggu kami. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.